Assalamualaikum, balik lagi di channel Akbar Cika. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan terkait rencana Megawati yang ingin berjumpa dengan Prabowo Subianto. Lama-lama langsung aja kita saksikan videonya. Kita ini kali ini ingin membahas persoalan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Paling ditunggu-tungguin. Paling ditunggu. Ya, dan saya kira penting juga ya, pertemuan itu. Ya. Dan Pak Jokowi pun dan Pak SBY legowo. Silakanlah demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Para elit dan tokoh bangsa itu perlu ketemu. Ya. Nah, bagaimana Mr. Q melihat ini? Ya, saya melihat bagus sekali ya kalau bisa ketemu, karena Pak SBY sudah ketemu dengan Pak Prabowo. Pak SBY sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Iya. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo udah sering banget ketemu. Iya. Sudah sangat sering ya. Nah, alangkah baiknya kalau memang Ibu Mega bisa ketemu juga dengan beliau bertiga ini. Walaupun tentunya pada hari ini secara psikologis agak sulit ketemu dengan Pak SBY, ketemu dengan Pak Jokowi. Karena itu paling tidak Bu Mega ketemulah dengan Pak Prabowo sebagai presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Iya. Nah, jadi bagus sekali, tetapi memang ini sesuatu yang sulit kita pastikan untuk akan terjadi atau tidak, karena memang yang tahu persis apakah itu akan dilaksanakan atau tidak praktis cuma Ibu Mega sendiri. Pada hari ini saya lihat yang berbicara soal pertemuan itu praktis bukan Ibu Mega. Yang banyak bicara mengenai rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu bukan Ibu Mega, tetapi putrinya Taufik Kemas. Oh, Puan Maharani. Iya. Ya, atau tim-timnya Mbak Puan yang ada di DPR. Nah, saya sering mengatakan bahwa di PDI Perjuangan itu kita tidak bisa menyamakan Ibu Mega dengan Mbak Puan. Karena hemat saya cara berpikirnya Bu Mega dengan Mbak Puan itu ada samanya tapi juga banyak bedanya. Dan itu bukan barang baru di PDI Perjuangan. Iya. Abang justru saya minta menjelaskan lebih jauh dan memberikan contoh-contoh bagaimana di masa lalu antara Bu Mega dengan Pak Taufik itu sering berbeda pikiran, berbeda pandangan, dan berbeda sikap politik gitu. Nah, rupanya Mbak Puan ini bukan cuman sekedar anak biologis, tapi juga anak ideologisnya Pak Taufik Kemas, di mana kalkulasi politik dan ya katakanlah dinamika politik day to day itu lebih kuat ya dibandingkan dengan Ibu Mega. Jadi saya menganggap pada hari ini soal pertemuan itu lebih merupakan aspirasinya Mbak Puan ketimbang aspirasinya Ibu Mega. Kalau Pak Prabowo setahu saya tangan terbuka. Apalagi beliau adalah orang yang akan memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan, tentunya membutuhkan atau memerlukan dukungan dari berbagai macam kelompok di masyarakat. Ya. Apalagi Pak Prabowo sendiri juga ya model-model komunikasinya kan mengedepankan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Gitu Bang. Ya. Gimana Abang menilai mengenai apa, atau Abang bisa nggak setuju nggak Bang bahwa Bu Mega dengan Pak Taufik itu memang dua sosok yang punya pemikiran berbeda dalam politik? Ya, sebenarnya kalau kita bicara secara strategik, ya itu tidak ada perbedaan. Tetapi cara langkah-langkah politiknya itu memang banyak yang berbeda. Ya kan? Bagaimana sikap-sikap misalnya awalnya misalnya ya pencalonan untuk capres itu. Untuk yang apa? Tahun cawapres. Tahun 99 kan? Pak Taufik itu kan terus terang memang udahlah terima sebagai cawapres. Tapi Ibu Mega kan masih kekeh nggak mau. Oh, ini sebelum pemilihan, sebelum kalah dengan Pak Gus, pemilihan dengan Gus Dur. Belum. Pada akhirnya sebelum pemilihan dengan Gus Dur pun Pak Taufik sudah memikirkan agar Ibu Mega jadi wakil saja.
Lah ya artinya terimalah. Terus mau jadi apa? Kan Pak Taufik kan moderat orangnya. Iya. Cara berpikirnya kan. Oke. Dan dia mungkin sudah komunikasi juga dengan Gus Dur. Gus Dur tidak sangat tangan terbuka kalau Bu Mega mau jadi cawapres. Tapi kan Mbak Mega waktu itu masih bersikap menolak. Oke. Nah, cuman kemudian Mbak Mega itu memberikan syarat. Saya mau maju sebagai cawapres, asal saya yang mengusung saya adalah PKB, bukan PDIP, gitu. Nah akhirnya Saifullah Yusuf sebagai kader orang NU yang ada di PDIP, yang ada PDIP itu berkomunikasi juga dengan Matori Abdul Jalil. Ya, Ketua Umum PKB pada waktu itu. Ya, kemudian Abdul Jalil, Matori berkomunikasi dengan Gus Dur Sebagai Ketua Dewan Suro. Ya, maka disepakatilah bahwa PKB mengusung Ibu Mega sebagai cawapres. Karena kalau PKB tidak mendukung, kalah lagi nanti di cawapresnya, ya kan? Dengan PKB sudah mendukung Ibu Mega, otomatis ini peluang menangnya itu besar. Nah itu salah satu. Kalau yang saya ingat ya Bang ya, pada saat pilkada, misalnya pilkada DKI Jakarta, perbedaan Pak Taufik dengan Bu Mega itu adalah bahwa Pak Taufik ingin tetap mengusung Fauzi Bowo, ya, dan wakilnya waktu itu adalah Ketua PDI Jakarta, Adang Ruyatna. Sementara Bu Mega udah nggak mau lagi dukung Foke dan mengajukan Pak Jokowi. Lalu pernah juga yang berbeda adalah tahun 2009, di mana Pak Taufik Kemas ingin berkoalisi dengan Pak SBY. Ya, tapi Bu Mega tidak mau pada waktu itu. Pak Taufik Kemas sudah lihat angka-angka bahwa memang Pak SBY sangat kuat, sangat populer dan ya koalisi aja lah. Tapi Bu Mega tetap ngotot untuk maju sebagai calon presiden. Dan hasilnya memang betul-betul kalah. Itu contoh-contoh bagaimana perbedaan cara berpikir dan cara bertindak dari Pak Taufik dan Ibu Mega. Nah, kalau dalam konteks sekarang ini saya melihat Mbak Puan punya kepentingan langsung untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan yang baik dengan Pak Prabowo, karena Mbak Puan kan ingin supaya posisi sebagai Ketua DPR tetap dipastikan lewat undang-undang yang ada sekarang ini. Yang kalau undang-undang itu mengalami perubahan, di mana pemenang atau suara tertinggi hasil pemilu legislatif tidak otomatis menjadi ketua umum partai, maka bisa saja, bukan bisa sih, hampir pastilah Mbak Puan akan kehilangan posisi sebagai ketua umum, sebagai ketua DPR. Karena pada hari ini kan koalisi di DPR itu koalisi Indonesia Maju di DPR itu sudah mencakup ya 80% lebih dari kekuatan kursi di DPR. Karena dari 8 partai yang ada di DPR pada hari ini kan 7 tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi nanti 7-1 itu Bang, pasti kalah itu. Itu salah satu alasannya. Nah, yang juga menjadi pertanyaan penting adalah soal apakah PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet, ya, menjadi bagian dari pemerintahan. Dan itu saya kira pertanyaan yang mendasar pada hari ini. Pertanyaannya begini, kalau dirumuskan. Pertama, apakah Prabowo akan ketemu dengan Mega? Jawabannya ya atau tidak? Kalau tidak berarti udah selesai. Pasti PDI Perjuangan berada di luar kabinet. Ya, luar kabinet. Tapi kalau jawabannya ya, sebetulnya juga masih ada 2 kemungkinan. Pertama, ketemu tapi tidak berkoalisi. Yang kedua, bertemu dan berkoalisi. Jadi pertemuan antara Prabowo dan Ibu Mega, kalaupun betul-betul terjadi, sebetulnya tidak pasti bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan. Ya, bisa saja pertemuan itu hanya bersifat simbolik dalam pengertian 2 tokoh bangsa, 2 pemimpin politik, ya, yang mewakili segmen-segmen yang besar di masyarakat itu ketemu, bisa berkomunikasi dan bisa duduk bersama, mungkin ngopi-ngopi atau makan-makan, gitu ya. Kemungkinan makan-makan kalau kita dengar Pak Dasko, ya, Pak Dasko kan Ketua Harian Gerindra, orang dekatnya Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa ya menu makanan sudah disiapkan, sudah ditentukan. Kalau yang pernah ketemu dulu kan nasi goreng, sekarang nasi kebuli barangkali. Atau nasi ulam. Menarik itu. Ya. Itu Bang, kalau menurut Abang mana itu yang akan terjadi nanti? Apakah mereka akan bertemu atau tidak?
Yang kedua, kalau bertemu apakah PDI masuk kabinet atau tidak? Gimana menurut Abang? Ya, saya kira logikanya sama. Kalau ketemu sudah pasti masuk kabinet lah. Untuk ngapain ketemu kalau nggak bisa masuk Iya, kabinet? Ya kan? Ya. Kalau bicara oposisi kan bisa, kita bukan oposisi dalam konteks persoalan-persoalan perbedaan pandangan politik atau jalan politik. Tapi kan oposisi kita bisa dalam bentuk policy dan program yang diambil oleh pemerintah. Bahkan Kim sendiri bisa mengkritik Kebijakan pemerintah. kebijakan pemerintah Prabowo melalui Gibran. ya, melalui menteri-menterinya kan di DPR itu kan bisa. Ya. Melalui apa? Anggota kabinet maksudnya. Anggota DPR maksudnya. Ya, anggota DPR itu kan bisa melakukan koreksi dan kritik Iya. kepada menteri-menteri kabinetnya Prabowo Gibran. Iya. Kan masih bisa. Betul. Jadi kita oposisi kita jangan dianggap seperti dalam sistem parlementer, Iya, betul. ya kan? Betul. Nah, jadi Ya, konsep oposisi kita memang bukan berdasarkan partai, tapi berdasarkan trias politika, ya di mana eksekutif dikontrol oleh legislatif. Nah, jadi saya kira itu kan clear ya. Ya. Dan jadi jangan dianggap kalau Pertanyaan saya akan ketemu apa enggak, Bang? Menurut Abang ini ketemu atau enggak nih? Nih, nanti netizen juga ya. Ya. Tolong kolom komentar ya. Ini ketemu apa enggak nih? kalau saya Anda masih ketemu atau enggak gitu? kalau saya masih 50-50. 50-50. Nggak bisa saya mengatakan Iya, bahwa iya. pasti atau tidak. Iya. Tapi saya melihat 50-50. Karena Ibu Mega ini kan begini. Tergantung siapa yang bisa memberikan masukan. Kalau masukan yang dia terima banyak mengatakan jangan ketemu, ya dia nggak ketemu. Ya kan? Kalau kemudian banyak masukan yang mengatakan sebaiknya ketemu, dia akan ketemu. Dia kan tidak bisa selalu mengambil keputusan sendiri. Ini Bu Mega sikapnya seperti itu. Saya ulangi lagi, saya ingat ketika dia misalnya diperintah oleh George Bush untuk membuat satu sikap mendukung koalisi Amerika menyerang Saddam, dia selalu mengatakan nanti dulu saya harus berkonsultasi dengan DPR. Nah, jadi Bu Mega ini banyak memang kelihatan seperti dia itu seolah-olah mengambil keputusan sendiri. Sebenarnya enggak. Dia itu selalu berkonsultasi dengan orang lingkungannya terdekat. Nah, kalau lingkungan terdekat ini salah memberikan masukan, maka ini bisa jadi keputusannya berbeda. Ya, kalau misalnya lingkungannya mengatakan jangan ketemu, sebagian besar misalnya, udah dia nggak ketemu. Dia di internal itu sebenarnya dalam pengambilan keputusan dia masih ada demokratisasinya masih berjalan di dalam diri Ibu Mega itu. Ya. Nah, jadi mungkin masukan dari Puan juga diterima. Nanti kan ada lagi. Kita kan tahulah Nanan, Yasto. Dari ya masih juga ada Kepala BIN kan. Ada dari Pak Budi Gunawan. Gunawan kan sebagai katakanlah kader PDIP Iya. yang memang orang yang termasuk banyak mendapatkan informasi tentang rugi dan untungnya. Iya. Ya kan? Untung ruginya kalau bergabung atau tidak gitu. Saya kira peran Pak BG ini besar. Iya. Ya, sebagai Kepala BIN akan memberikan masukan kepada Ibu Mega. Ya. Kalau dari kacamata yang lain sebetulnya tanpa bicara bukan dari sisi Bu Mega ya, tapi dari sisi Abang sebagai orang luar, melihat PDI sebaiknya gabung dalam pemerintahan atau tidak? Kalau saya lihat gini, supaya clear ini semua, jangan lagi ada pemanfaatan. Ya kan? Jadi kalau PDIP tidak masuk ke dalam kabinet, ini kan akan dimanfaatkan terus orang-orang pinggir jalan ini. Ya kan? Supaya terus melakukan gerakan-gerakan, protes yang mengganggu gitu. Nah, di dalam PDIP kan juga ada orang yang tetap connect dengan orang-orang yang kita bikin. Kenapa saya katakan di pinggir jalan? Karena nggak punya partai, nggak punya institusi. Ya, tadi sudah kita dengarkan dan saksikan penjelasan dari Mr. Q ya terkait pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto. Selama ini yang bersuara itu putrinya Megawati, yaitu Puan, tentang rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto. Dari pribadinya Ibu Megawati itu tidak ada keluar pernyataan dari Ibu Megawati. Tapi ini yang bersuara ialah putrinya Puan Maharani. Nah, bisa disimpulkan ya, ini
Ibu Megawati dan Puan Maharani bisa dikatakan punya pandangan yang berbeda. Ke depan apapun ceritanya kita saksikan saja ya, apa yang akan terjadi, bertemu atau tidak. Kalau bertemu apakah masuk kabinet atau tidak. Pokoknya itulah untuk kesimpulan sementara dari Mr. Q. Sekian dulu video ini. Assalamualaikum.